Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan pelajaran teori ekonomi mikro tentang determinan permintaan. Perkenalkan, nama saya Akmal Inan Hafid Adli, asal dari Jakarta. Determinan permintaan. Sebelum saya membahas definisi determinan permintaan di dalam ekonomi, saya ingin memberitahukan bahwasanya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, determinan adalah faktor yang menentukan. Di dalam matematika, determinan adalah nilai yang dapat dihitung dari unsur suatu matriks persegi. Nah, di sini definisi determinan permintaan di dalam ekonomi adalah permintaan seseorang atau masyarakat terhadap suatu barang dan jasa dipengaruhi banyak faktor. Adapun beberapa faktor terpenting yang menjadi penentu permintaan adalah: pertama, harga barang itu sendiri. Saya Siti Astuti dari Lampung. Saya akan menjelaskan tentang faktor harga barang itu sendiri. Dalam ilmu ekonomi, kenaikan harga dan kelangkaan disebabkan oleh penawaran supply dan permintaan demand yang tidak seimbang. Dalam teori penawaran dan permintaan, menggambarkan hubungan-hubungan pasar antara calon pembeli dan penjual dari suatu barang atau jasa. Ketidakseimbangan yang terjadi menyebabkan kenaikan harga dan kelangkaan harga. Apabila harga suatu barang semakin murah, kecenderungan permintaan terhadap barang itu akan bertambah, dan hal ini berlaku sebaliknya. Harga turun, permintaan bertambah. Bila harga naik, maka jumlah permintaan akan turun. Kenaikan harga akan menyebabkan pembeli mencari barang lain sebagai pengganti. Kenaikan harga juga akan mengurangi pembelian, akibatnya harga akan turun, dan turunnya harga akan menaikkan jumlah permintaan dan seterusnya. Contohnya, restoran A meminta pasokan ke pasar ayam dengan jumlah 100 ekor ayam. Dalam 1 kg ayam itu berharga Rp100.000. Pada hari selanjutnya, restoran A meminta pasokan ke pasar ayam lagi dengan jumlah 124 ekor ayam. Karena dalam 1 kg ayam itu berharga Rp50.000. Jadi, semakin turunnya harga barang, maka semakin pula minat pembeli bertambah. Tapi, semakin naiknya harga barang itu, maka semakin turun minat pembeli. Saya Dina Risti Fauzia dari Tasikmalaya. Selanjutnya adalah harga barang lain. Perubahan harga barang lain dapat mempengaruhi permintaan tergantung pada jenis barang. Antara lain, yang ke-1, barang substitusi, yang kedua, barang komplementer, yang ketiga adalah barang netral. Apa itu barang substitusi? Barang substitusi adalah barang yang menggantikan barang lain. Jika suatu barang naik, maka barang substitusinya juga akan naik. Barang substitusi juga diartikan barang pengganti yang dapat ditukar atau menggantikan barang lainnya tanpa kehilangan nilai atau penggunaannya. Sebagai contoh, sepatu merek Adidas dan sepatu merek Nike. Jika harga sepatu Adidas naik, maka permintaan sepatu Nike akan naik juga. Kenapa? Karena orang menganggap keduanya bisa saling menggantikan dan tidak mengubah fungsi penggunaan sepatu. Yang selanjutnya adalah barang komplementer. Disebut barang komplementer karena suatu barang harus menggunakan barang lainnya untuk menjadi pelengkap. Sebagai contoh, jika harga mobil naik, maka permintaan bahan bakar akan menurun. Mengapa? Karena permintaan mobil akan menurun juga. Yang selanjutnya adalah barang netral. Apa itu barang netral? Barang netral adalah
barang yang tidak berkaitan, sehingga perubahan harga salah satu barang tidak berpengaruh pada permintaan barang lainnya. Sebagai contoh, susu dan mobil, tiket pesawat dan buku. Yang ketiga adalah pendapatan atau income. Nama saya Muhammad Rian Miftahul Ulum. Saya berasal dari Bogor. Faktor terpenting ketiga yang menjadi penentu permintaan adalah pendapatan atau income. Pendapatan atau income merupakan total daripada upah, gaji, keuntungan, pembayaran bunga, dan juga bentuk penerimaan lain dari seseorang pada periode tertentu. Tidak sampai situ saja. Untuk kebanyakan barang, kenaikan pendapatan akan meningkatkan jumlah permintaan barang, dan barang tersebut disebut sebagai barang normal. Pada barang normal, peningkatan pendapatan akan meningkatkan jumlah barang atau jasa yang diminta. Sebaliknya, ketika pendapatan konsumen turun, permintaan mereka juga akan turun. Sebagai contoh di sini saya ambil TV. Ketika pendapatan seseorang sedang tinggi, tentu keinginan dia untuk membeli sesuatu, untuk membeli TV juga, TV tersebut akan tinggi, dan sehingga meningkatkan permintaan barang tersebut atau TV. Contoh kedua, kulkas. Saat pendapatan seseorang sedang tinggi, dia tentu akan membeli kebutuhan yang ia inginkan seperti kulkas contohnya, dan menyebabkan permintaan kulkas tersebut meningkat. Yang kedua, barang inferior. Peningkatan pendapatan justru akan mengurangi jumlah barang atau jasa yang diminta. Sebaliknya, jika pendapatan menurun, maka akan meningkatkan permintaan barang atau jasa. Sebagai contoh di sini saya ambil sendal jepit. Tentu ketika pendapatan seseorang tinggi, dia tidak akan membeli sendal jepit. Tentu dia akan memilih sendal yang lebih bagus daripada sendal jepit. Dan itu menjadikan sendal jepit memiliki permintaan yang menurun. Atau saya ambil contoh lain, transport ojek online. Di saat pendapatan seseorang naik, maka permintaan ojek online akan turun. Karena apa? Karena ia akan memilih taksi online yang menjadikan dia lebih nyaman. Dan karena itu, permintaan ojek online akan turun. Yang keempat, ada faktor ekspektasi masa depan. Saya Ayah Sofia Latifi dari Semarang. Dan yang keempat, faktor ekspektasi masa depan. Prediksi konsumen tentang kondisi pada masa mendatang. Bila kita memperkirakan bahwa harga suatu barang akan naik, akan lebih baik membeli barang itu sekarang, sehingga mendorong orang untuk membeli lebih banyak saat ini guna menghemat uang belanja di masa mendatang. Contoh emas dan tanah. Adapun contoh lain. Yang pertama, ketika masyarakat meramalkan beberapa saat ke depan akan terjadi musim hujan, maka permintaan akan jasa reparasi atap atau produk-produk mencegah kebocoran atap dapat meningkat di masa sekarang. Dan yang kedua, ketika masyarakat meramalkan akan terjadi krisis ekonomi dan moneter, maka masyarakat akan memulai melakukan penghematan di masa sekarang. Nah, hal ini membuat permintaan akan barang atau jasa tertentu dapat turun di masa sekarang. Perkenalkan, nama saya Nurul Halimah, asal dari Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang selera masyarakat. Apa sih selera masyarakat itu? Selera masyarakat yaitu naiknya selera konsumen atau masyarakat terhadap suatu barang yang mengakibatkan naiknya permintaan terhadap barang tersebut. Jadi, barang yang sedang digemari masyarakat, permintaannya akan naik seketika. Namun, ketika sudah jenuh, maka permintaannya pun ikut turun. Saat barang yang sedang trending, cenderung menurunkan permintaan barang lain yang berfungsi sama. Contohnya, Walkman di awal milenium baru. Karena anak muda saat itu sangat menggandrungi Walkman, permintaan pada saat itu naik. Sayangnya, saat MP3 player yang lebih simpel muncul di pasaran, permintaan Walkman menurun karena anak muda mulai bergeser menggunakan MP3 player.
Begitupun saat ini, permintaan MP3 player sangat menurun karena digantikan dengan smartphone yang sedang digemari. Dan yang keenam adalah faktor jumlah penduduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Al-Farizi. Asal saya Samarinda. Nah, saya akan menjelaskan tentang faktor jumlah penduduk. Jadi gini, faktor jumlah penduduk itu faktor yang sangat dominan terhadap perubahan permintaan dan penawaran. Jadi kalau penduduknya banyak itu permintaannya sama penawaran tuh juga bakal nambah gitu. Jadi ya pokoknya sangat dominan gitu daripada faktor yang lain. Bertambah penduduk itu bakal nambah permintaan barang. Faktor apa? Bertambahnya penduduk itu bakal nambah permintaan barang atau jasa, dan kalau permintaan barang atau jasa nambah, otomatis penawarannya juga bisa nambah. Kalau naiknya permintaan itu berpengaruh langsung terhadap penawaran gitu. Jadi ya gitulah, banyaknya permintaan itu akan menaikkan harga barang atau jasa yang ditawarkan. Sehingga permintaan itu naik itu nggak selalu stabil sih. Bisa kadang tuh habis naik tuh turun. Nah, kalau udah permintaan turun, produsen atau penjual yang masih memiliki banyak barang atau jasa itu akan menaikkan penjualannya dengan menurunkan harga dengan cara yang macam-macam, bisa dengan promo, diskon atau yang lain. Jadi ya kesimpulannya itu pertambahan faktor jumlah penduduk itu faktor yang sangat dominan terhadap perubahan permintaan dan penawaran. Oke. Pertambahan permintaan biasa itu berasal dari semakin banyaknya kesempatan kerja saat penduduk semakin banyak. Masyarakat mendapatkan penghasilan dari pekerjaan mereka yang menjadikan permintaan barang dan jasa juga naik. Ya, jadi singkatnya gitulah, semakin besar jumlah penduduk suatu negara atau suatu daerah atau negara, semakin tinggi juga permintaan suatu barang untuk harga tertentu. Contoh ya, misalnya permintaan barang pokok permintaan bahan pokok di Jakarta itu cenderung lebih gede daripada di Solo gitu kan. Soalnya penduduk di Jakarta itu lebih banyak, jadi otomatis permintaan online juga lebih banyak dibanding di Solo gitu. Udah sekian gitu loh. Ini contohnya bisa dipahami. Contoh pertama ini kebutuhan akan bahan pokok beras. Contohnya kebutuhan akan bahan pokok beras, konsumen bersedia membeli dalam jumlah harga tinggi. Walaupun pemerintah sudah menerapkan harga pokok, dan kata lain, semakin besar jumlah penduduk daerah atau negara, semakin tinggi permintaan suatu barang di harga tertentu. Ini contoh kedua. Contoh kedua ini permintaan bahan pokok di Bogor pasti lebih banyak dibanding permintaan bahan pokok di Sukabumi. Misalnya karena jumlah penduduk di Bogor jauh lebih banyak dibanding Sukabumi. Jadi gitu, intinya kesimpulannya ya faktor jumlah penduduk itu paling dominan, perubahan paling dominan di permintaan dan penawaran gitu. Semakin banyak penduduk, semakin banyak permintaannya juga. Kalau permintaan banyak, penawaran juga berpeluang untuk naik juga gitu. Kalau misalnya penduduknya dikit, permintaannya juga dikit, penawaran juga berpeluang dikit juga. Itu sekian. Oke, baik, hanya itu saja presentasi dari kami kelompok 2 tentang determinan permintaan. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat video ini dan bermanfaat ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.